Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan chapter 24, yaitu penyajian dan pengungkapan dalam pelaporan keuangan. Saya Tika Ikuswandari dengan NIM 2019-12-11-003. Saya Nastiarini dengan NIM 2019-12-11-049. Saya Wulandari dengan NIM 2019-1211-1033. Penyajian dan pengungkapan dalam pelaporan keuangan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu menggambarkan prinsip mengungkapkan penuh dan bagaimana itu diimplementasikan. Yang kedua, bahas persyaratan pengungkapan untuk pihak terkait transaksi. Acara selanjutnya, bisnis utama segmen dan pelaporan intern. Yang ketiga, identifikasi pengungkapan utama dilaporkan auditor dengan tanggung jawab manajemen untuk melaporan keuangan. Yang keempat, menggambarkan masalah pelaporan lainnya yang terkait untuk implementasikan dari prinsip mengungkapkan penuh. Tinjauan bab 24. Full disclose first in dan ada disclose issue, auditor and management report, current reporting issue. Selanjutnya ada prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh, panggilan untuk pelaporan keuangan fakta. Keuangan apapun yang cukup signifikan untuk pengaruhi penilaian pembaca yang berpengetahuan. Keuangannya bencana di Mahindra Satyam Indo dan Societe Generale (PRA) sorot kesulitan menerapkan prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh ada all informasi useful for investment credit and similar disclosure, financial reporting are by a single IASB results, basic financial statement. Di sini ada financial statement, not to be financial statement, supplementary information, authors of financial reporting, author information. Prinsip penggunaan penuh peningkatan dalam persyaratan pelaporan. Di sini ada kompleksitas bisnis lingkungan hidup, perlunya informasi yang tepat waktu, akuntansi sebagai perangkat kontrol dan penguatan diferensial, rumit dalam beberapa hal, topik tidak relevan untuk UKM dihilangkan, izinkan lebih sedikit pilihan kebijakan akuntansi, banyak prinsip untuk mengendalikan dan mengukur aset kewajiban pendapatan dan biaya disederhanakan secara signifikan, lebih sedikit pengungkapkan yang dibutuhkan, revisi ke IFRS untuk UKM akan terbatas pada 3. Catatan adalah sarana untuk memperkuat atau menjelaskan item yang disajikan dalam badan utama penyataan. Kebijakan akuntansi. Perusahaan harus menyajikan persyaratan yang diidentifikasi kebijakan akuntansi yang diadopsi ringkasan kebijakan akuntansi penting. Selain itu, perusahaan harus yang pertama identifikasi pertimbangan yang dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi. Yang kedua, mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat. Catatan umumnya ada inventaris, perumahan tanam dan peralatan, klaim rektur,
klaim pemenang ekuitas, kontingensi, dan komitmen, nilai wajar, pajak tanggungan pensiun, dan sewa, perubahan prinsip akuntansi. Pengungkapan transaksi atau peristiwa khusus. Transaksi pihak terkait ada sifat hubungan, jumlah transaksi, dan saldo terutang. Penyisihan untuk piutang tak tertagih, beban yang diakui selama periode sehubungan dengan kredit macet atau piutang tertagih dari pihak berelasi, kesalahan penipuan. Masalah pengungkapan peristiwa setelah periode laporan acara selanjutnya ada financial statement period Januari 2019 dan Desember 31 2019 dan Maret 2020. Masalah mengungkapkannya ada untuk setiap acara, tunjukkan apakah perusahaan harus menyesuaikan laporan keuangan. Yang B, mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, atau C, tidak menyesuaikan atau mengungkapkan. Penyesuaian pertama, kasus pajak dengan biaya yang jauh lebih jumlah yang diharapkan pada akhir tahun. Yang kedua, pengenalan lini produk baru, hilangnya pabrik berkaitan karena kebakaran. Yang keempat, penjualan sebagai besar aset perusahaan. Yang kelima, penjualan sebagai besar aset perusahaan, pensiun presiden perusahaan, penertiban jumlah besar saham biasa. Untuk setiap acara, tunjukkan apakah perusahaan harus menyesuaikan laporan uang. Yang B, mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, atau C, tidak menyesuaikan mengungkapkan. Yang pertama, penyelesaian kasus pajak dengan biaya yang jauh lebih jumlah yang diharapkan pada akhir tahun. Yang kedua, pengenalan lini produk baru, hilangnya pabrik berkaitan karena kebakaran. Perusahaan sebagian aset perusahaan. Untuk setiap acara, pertunjukan apakah perusahaan harus penyelesaian laporan keuangan, pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Tidak menyesuaikan untuk mengungkapkan. 7. Kehilangan pelanggan yang signifikan, pemogokan karyawan berkepanjangan. Kerugian material atas piutang akhir tahun karena pelanggan bangkrut. Yang ke-10, pekerjaan seorang presiden baru. Yang 11, penyelesaian tahun sebelumnya litigasi terhadap perusahaan. Yang ke-12, merger dengan perusahaan lain dengan ukuran yang sebanding. Investor dan investasi analis dengan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan informasi arus kas pada segmen individu yang membentuk angka pendapatan total. Net sales-nya ada 78,8, equipment-nya 18,0, auto parts-nya 60,8, manufacturing cost-nya, inventories beginning-nya ada 12,3, 4,0, 8,3. Materials and service-nya ada 38,9, 10,8, 28,1. Wages
wagesnya 12,9, 3,8, 9,1. Inventory endingnya 13,3, 3,9, dan 9,4. Totalnya ada 50,8, 14,7, dan 36,1. Selling and administrative expense-nya ada 12,1, 1,6, dan 10,5. Total operating expense-nya ada 62,9, 16,3, 46,6. Income before tax-nya ada 15,9, 1,7, 14,2. Income tax-nya ada 9,3, 10, 1,0, 8,3. Net income-nya totalnya semuanya ada 6,6, 0,7, dan 5,9. Tujuan pelaporan informasi tersegmentasi untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan bisnis di mana suatu perusahaan bergerak dan lingkungan ekonomi yang berada di mana ia beroperasi. Memenuhi tujuan ini akan membantu pengguna lebih memahami kinerja perusahaan, nilai prospek arus kas bersih masa depan dengan baik, buat penilaian yang lebih tepat tentang perusahaan secara keseluruhan. Prinsip dasar IFRS mensyaratkan bahwa laporan keuangan bertujuan umum mencakup informasi yang dipilih atas dasar segmentasi tunggal. Sebuah perusahaan dapat mempengaruhi tujuan pelapor segmentasi dengan menyediakan laporan keuangan yang tersegmentasi berdasarkan bagaimana operasi perusahaan tersebut dikelola atau pendekatan manajemen. Mengidentifikasi segmen operasi. Sebuah segmen operasi adalah komponen perusahaan, yaitu ada terlibat dalam aktivitas bisnis yang berdasarkan pendapatan menimbulkan biaya. Hasil operasi ditinjau secara berkala oleh pengambil keputusan operasional perusahaan. Yang terakhir, untuk tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Mengidentifikasi segmen operasi. Sebuah segmen perusahaan dianggap signifikan dan oleh karena itu signifikan dilaporkan jika perusahaan memuaskan satu atau lebih dari berikut kuantitatif ambang batas. Yang pertama, ini dapat 10% atau lebih dari pendapatan gabungan semua perusahaan segmen operasi. Yang kedua, jumlah absolutnya untung atau rugi adalah 10% atau lebih dari jumlah yang lebih besar dalam jumlah absolut dari A, gabungan laba operasi dan semua segmen operasi yang tidak mengalami kerugian, atau B, gabungan kerugian dari semua segmen operasi yang laporan kerugiannya. Aset yang dapat diidentifikasikan adalah 10% atau lebih dari aset gabungan semua segmen operasi. Di menerapkan tes ini, perusahaan harus mempertimbangkan dua faktor tambahan. Yang pertama, data segmen harus menjelaskan bagaimana besar bisnis perusahaan. Secara khusus, hasil yang tersegmentasi harus sama dengan atau melebihi 75% dari perusahaan gabungan kepada pelanggan yang tidak terafiliasi untuk seluruh perusahaan. Yang kedua, IASB memutuskan bahwa 10 adalah batas atas yang wajar untuk jumlah segmen yang harus diungkapkan perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rini. Mengidentifikasi segmen operasi, yaitu ada segmen A, B, C, D, E, F.
Total revenue-nya dari 100, 50, 700, 300, 900, dan 100. Jadi totalnya ada 2.150. Operating profit loss-nya ada 10, 2, 40, 20, 18. Dikurang 5, jadi totalnya ada 85. Dan identifiable asetnya ada 60, 30, 390, 160, 280, 50. Jadi totalnya ada 970. Perusahaan akan menerapkan tes masing-masing sebagai berikut. Tes pendapatannya ada 10% dikali dengan 2.150 sama dengan 215 C, D, dan E memenuhi tes. Next. Perusahaan akan menerapkan tes masing-masing sebagai berikut. Pengoperasi uji untung atau rugi dibagi dengan 10% dikali dengan 90 sama dengan 9. Itu tes didasarkan pada segmen non-kerugian A, C, D, dan E memenuhi tes ini. Next. Tabel yang sama, perusahaan akan menetapkan tes masing-masing sebagai berikut. Dapat diidentifikasikan tes aset 10% kali 970 sama dengan 97 C, D, dan E memenuhi tes ini. Next. Tabel yang sama, oleh karena itu segmen pelaporan adalah A, C, D, dan E. Dengan asumsi keempat segmen ini memiliki penjualan yang cukup untuk memenuhi 75% uji penjualan gabungan. Next. Masih tabel yang sama, 75% dari tes penjualan gabungan 75% dikali dengan 2.150 sama dengan 1.612,50. Itu penjualan A, C, dan E. Totalnya ada 2.000 dikali 100 ditambah 700 ditambah 300 ditambah 900 karena itu 75% tes bertemu. Next. Prinsip pengukuran akuntansi. Prinsip-prinsip yang digunakan perusahaan untuk mengungkapkan segmen tidak perlu menjadi sama dengan prinsip-prinsip yang mereka gunakan untuk menyusun laporan konsolidasi. IASB tidak memerlukan alokasi biaya bersama, umum, atau seluruh perusahaan semata-mata untuk tujuan pelaporan eksternal. Umum biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk manfaat dari lebih dari satu segmen dan yang sifatnya saling terkait mencegah pembagian yang sepenuhnya objektif biaya antar segmen. Next. Informasi segmentasi pelaporan. IASB membutuhkan bahwa perusahaan melaporkan berikut. Yang pertama ada umum, informasi tentang segmen operasi, segmentasi laba rugi dan informasi terkait, segmentasikan aset dan kewajiban, rekonsiliasi, informasi tentang produksi dan layanan serta wilayah geografis dan pelanggan utama. Next. Laporan interim. Periode bertanggungan kurang dari 1 tahun. IFRS mengharuskan perusahaan untuk ikuti pendekatan diskrit. Memperlakukan setiap periode interim sebagai periode akuntansi berpisah, mengikuti prinsip penangguhan dan akrual yang digunakan untuk laporan tahunan, dan melaporkan transaksi akuntansi sebagai mereka terjadi, dan pengakuan biaya tidak boleh berubah dengan periode waktu yang dicangkup. Next. Masalah unik pelaporan interim yaitu pendapatan pajak dan musiman. Next. Opini tidak dimodifikasi. Auditor menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan IFRS. Lain opininya yaitu berkualifikasi, merugikan, dan penolakan. Next. Kondisi tertentu, meskipun tidak mempengaruhi opini wajar, tanpa mengecualikan auditor, mungkin mengharuskan auditor untuk melakukannya tambahkan paragraf penjelasan ke laporan audit. Pergi perhatian, kurangnya konsistensi, dan penekanan suatu materi. Next. Pendapatan yang memenuhi syarat mengandung pengecualian terhadap opini standar. Keadaan biasa mungkin termasuk yang pertama ada batasan ruang lingkup, dan yang kedua laporan tidak menyajikan posisi keuangan atau hasil operasi secara wajar karena kurangnya kesesuaian dengan yang diterima prinsip dan standar akuntansi, dan pengungkapan yang tidak memadai. Next. Merugikan pendapat diperlukan dalam laporan apapun yang pengecualiannya
adil, presentasi sangat penting sehingga menurut pertimbangan auditor independen, opini wajar dengan pengecualian tidak dibenarkan. Keuangan penyataan yang diambil secara keseluruhan tidak disajikan dalam sesuai IFRS. Langkah karena kebanyakan perusahaan ubah mereka akuntansi agar sesuai dengan IFRS. Pasar regulator tidak akan mengizinkan sebuah perusahaan terdaftar dalam pertukaran untuk memiliki opini yang merugikan. Next. Penolakan dari sebuah opini tepat jika auditor telah mengumpulkan sedikit informasi atas laporan keuangan bahwa tidak ada opini yang dapat diungkapkan. Komentar manajemen membantu dalam interpretasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Laporan semacam itu dapat mencakup tinjauan terhadap yang pertama ada faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, sumber pendanaan perusahaan dan target risiko kewajiban terhadap ekuitas, dan sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Next. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan dan menetapkan serta memelihara sistem pengadilan internal yang efektif. Auditor memberikan penilaian independen apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan IFRS. Next. Pelaporan perakiraan dan proyeksi keuangan. Perakiraan keuangan. Keuangan proyeksi adalah laporan keuangan prospektif yang disajikan diberikan satu atau lebih asumsi hipotetis, posisi keuangan yang diharapkan, hasil operasi, dan arus kas entitas. Regulator telah membentuk aturan safe harbor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulan. Selanjutnya ada pembagian besar situs web perusahaan berisi tautan ke laporan keuangan dan pengungkapan lainnya. Yang pertama, memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi lebih mudah dan cepat untuk pengguna. Kedua, izinkan pengguna untuk memanfaatkan alat seperti pencarian mesin dan hyperlink. Dan yang ketiga, dapat membantu membuat laporan keuangan lebih relevan dengan memungkinkan perusahaan melaporkan terpilah diperluas data dan data yang lebih tepat waktu. Laporan keuangan penipuan, perilaku yang disengaja atau sembrono, baik melalui tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Penipuan yang melibatkan perusahaan terkenal seperti Parmalat atau KUATA, Mahindra Satyam atau IND, dan Societe Generale atau VRA, menunjukkan bahwa lebih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Berikut ada bagian pelaporan keuangan penipuan, di mana ada aset, misappropriation, cybercrime, terus ada bribery and corruption, lalu ada
procurement fraud, accounting fraud, dan human resources fraud, di mana ada 0, 10, 20, 30, 40, 50, sampai dengan 70%. Next. Penyebab laporan keuangan penipuan. Umum penyebabnya adalah keinginan untuk mendapatkan yang lebih tinggi bagi manusia. Yang kedua, untuk menghindari gagal bayar pada perjanjian pinjaman, atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari berbagai jenis atau kompensasi tambahan dan promosi. Next. Penyebab laporan keuangan penipuan. Umum peluang untuk pelaporan keuangan yang curang, tidak adanya dewan direksi atau komite audit, lemah dan tidak adanya pengendalian akuntansi internal, lalu ada transaksi yang tidak biasa atau kompleks, dan estimasi akuntansi membutuhkan pertimbangan signifikan. Latihan soal chapter 24. 224 LO1. Perubahan akuntansi. Linden PLC mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 dan telah menggunakan metode penilaian persediaan FIFO sejak awal. Pada 2019 ia memutuskan untuk beralih ke metode biaya rata-rata. Anda diberikan informasi sebagai berikut, di mana ada sales, COGS, operating income, operating expense, income before profit sharing, terus profit sharing expense, dan net income-nya dari tahun 2018 dan 2019. Dan instruksinya di sini ada berapa saldo awal laba ditahan pada 1 Januari 2006 jika Linden menyusun laporan keuangan komparatif mulai tahun 2016. Yang B, berapa saldo awal laba ditahan pada 1 Januari 2019 jika Linden menyusun laporan keuangan komparatif mulai tahun 2019. Yang C, berapa saldo awal laba ditahan pada 1 Januari 2020 jika Linden menyiapkan laporan keuangan periode tunggal untuk tahun 2020. Dan yang D, berapa laba bersih yang dilaporkan Linden dalam laporan laba rugi 2019 jika menyusun laporan keuangan komparatif mulai tahun 2017. Next. Jawabannya, yang A, retained earning Januari 1 as reported 2008 ada 160.000. Cumulative effect of change in accounting ada 13.000 minus. Maka retained earning-nya Januari 1 sebesar 147.000. Jawaban yang B, retained earning Januari 1 sebesar 590.000. Cumulative effect of change in accounting-nya sebesar 20.000 minus. Maka hasil retained earning Januari 1 as adjusted sebesar 570.000. Jawaban yang C, retained earning Januari 1 yaitu 780.000. Cumulative effect dan of change in accounting sebesar 15.000 minus. Maka hasil retained earning-nya Januari 1 as adjusted sebesar 765.000. Jawaban yang D, net income-nya pada tahun 2009 sebesar 130.000 pon, 2010 sebesar 293 pon, dan 2011 310.000. Next. Exercise 2220 LO 34. Analisis kesalahan pendapatan sebelum pajak untuk Fitzgerald untuk tahun 2018 adalah $101.000 dan untuk tahun 2019 adalah $77.400. Namun akuntan mencatat bahwa kesalahan berikut telah dibuat. Yang pertama, penjualan untuk 2018 termasuk sejumlah $38.200 yang telah diterima secara tunai selama 2018, tetapi produk terkait dikirimkan pada tahun 2019. Judul tidak diberikan kepada pembeli hingga 2019. Yang kedua, persediaan pada tanggal 31 Desember 2018 dikecilkan sebesar $8.640. Yang ketiga, pembukuan dalam pencatatan
mencatat beban bunga untuk tahun 2018 dan 2019 atas hutang obligasi membuat jurnal sebagai berikut, yaitu interest expense terhadap cashnya sebesar 15.000. Obligasi tersebut memiliki nilai nominal sebesar 250.000 dan membayar tingkat bunga sebesar 6%. Mereka diterbitkan dengan diskon 10.000 pada 1 Januari 2018 untuk menghasilkan tingkat bunga efektif 7%. Asumsikan bahwa metode bunga efektif harus digunakan. Yang keempat, perbaikan biasa untuk perawatan telah secara keliru dibebankan ke akun perawatan selama 2018 dan 2019. Biaya perbaikan sebesar 8.000 pada tahun 2018 dan 9.400 pada tahun 2019 dikenakan biaya. Perusahaan menerapkan tarif 10% ke saldo akun perawatan pada akhir tahun dalam menentukan biaya penyusutan. Instruksinya, siapkan jadwal yang menunjukkan penentuan koreksi penghasilan sebelum pajak untuk tahun 2018 dan 2019. Jawabannya, received income before tax, yaitu 2018-nya sebesar 101.000, 2019-nya 77.400. Correction-nya ada sales erroneously included in 2010 income, yaitu 38.200, 2011-nya 38.200. Understatement ending inventory-nya 8.640 dan 2011-nya sebesar 8.640. Adjusted to bond interest expense-nya 2010-nya sebesar 1.800, 2011-nya 1.926. Erroneously change-nya itu 2010-nya 8.000 dan 2011-nya 9.400. Depreciation recorded on improperly-nya 2010-nya ada 800 dan 2011-nya ada 1.740. Correct income before tax-nya sebesar 62.440 di tahun 2010 dan 2011 sebesar 97.374. Bond interest expense for 2010 dan 2011 was compute as, di sini ada book value bonds-nya 2010-nya ada $240, stand interest-nya 15.000, effective interest-nya 16.800. Di tahun 2011, book value of bond-nya besar 241.800, stand interest-nya 15.000, effective interest-nya 16.926. Difference between effective interest at 7% and state interest 6%. 2010-nya sebesar $1.800, 2011-nya sebesar 1.926. Erroneous depreciation taken in 2011-nya ada on 2010 edition 8.000 dibagi 10, 800. 2011 edition-nya 9.400 bagi 10, yaitu 940. Maka total exchange depreciation 2011-nya sebesar 1.740. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.